sambutan dari pihak dari Hotel Isra. Kami mempersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka berpikir untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih atas kerawan dari Bapak Ibu pimpinan Yudho Hotel di SMK 7 Manajemen Kertosono. Selamat datang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kebetulan Ibu Susanti, ada Bu monggo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru,
di belakang ini guru produktif Pak Tian. Pak Tian ini bekerja di Bukit Daun, Ibu. Mana Pak Tian? Iya. Oke, nah ini ya. Terus sebelahnya Bu Enggar pernah bekerja di Surabaya di hotel mana? Apa? Terus selanjutnya Bu Umi Indarti ini fresh graduate, kebetulan punya rumah makan vice presiden di Nganjuk, bapaknya. Ini rumah makan terbesar di Nganjuk. Saat kita hunting dulu, ternyata bapaknya, Mas putra saya bisa masuk ini. Alhamdulillah, langsung kita daulat menjadi ketua program studi. Background dari UNESA jurusan pariwisata perhotelan Buka ya. Oke, terima kasih. Dan yang saya banggakan, anak-anakku semua jurusan pariwisata perhotelan kuliner Buka. Itu nomenklaturnya. Semangat? Adik-adik, siang hari ini kita kerawuan pimpinan Yusro Hotel di Jombang, hotel terbesar di Jombang. Jadi hotelnya untuk meeting, untuk mantenan dan lain-lain. Nganjuk belum ada. Kalau toh ada perempuan kecil, kalau toh ada Nirwana Hotel, hotel Tempo dulu. Sehingga dengan melihat perkembangan dinamika zaman ini harus berbenah. Makanya dari saya kirim ke Yusro Hotel. Alhamdulillah yang kedua, beliau hadir. Kemarin kita melamar ke sana untuk meminta kerjasama. Beliau menerima ada 4 siswa kita yang mau prakerin di Yusro. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Coba yang pakai baju kerja berdiri, baju kas, yang baju kas. Ya, berdiri. Nah, ini salah satunya ya. Kamu harus lebih baik, lebih maju selangkah dibandingkan teman kamu. Kenapa? Karena pimpinan hotel Yusro ini juga mau melihat karakter kamu, karakter sekolah dan lain-lain. Ibaratnya orang mau besangan itu nontonin dulu, terus habis itu patakan dino, tukar cincin, macam-macam, apa tenang mantene lanang, apa tenang mantene edo. Kalau perkara ganteng, cantik, kurang ganteng, kurang cantik berproses. Yang penting menarik, orang pakai ayu tapi menarik, bisa menempatkan diri, akhirnya jadi profesional. Kalau yang cantik ternyata tidak punya karakter, ya nggak bisa, walaupun cantik doang, nggak punya sopan santun, nggak punya unggah-ungguh, nggak disiplin, nggak jujur. Apalagi kita bekerja pada hotel besar, habisnya apa? Nanti tahun depan nggak diterima DP-nya. Kenapa? Angkatan pertama bermasalah. Makanya saya nggak mau seperti itu. Kusuma sejak awal kita doktrin. Kamu boleh belajar di SMK Kusuma Negara Kertosono, tapi mindset kamu Jakarta. Pola pikir kamu nasional, tidak lokal. Dimulai dari penampilan, casing, performance dan lain-lain. Jadi begitu pola pikir mindset kamu juga harus tidak Kertosono tetapi Jakarta atau Surabaya. Paham? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, duduk. Oke. Kebetulan kita ini masih tatap muka terbatas, sehingga hari ini masih ada 30% dari prodi perhotelan ini yang belajar di rumah. Total siswa kita masih menerima 12 perangkatan. Seiring dengan laboratorium perhotelan yang masih baru, nanti pada titik tahun ke depan itu minimal 5 kelas.
Sehingga mulai awal praktik pertama ini kita harus sudah punya jejaring dengan hotel-hotel berbintang. Saya nggak mau adik-adik praktik di hotel sederhana sebelah kita ini. Hotelnya nggak check-in 24 jam, tapi 3 jam. Kemarin kita ada tamu dari Surabaya, seorang teknisi, saya masukkan ke hotel sebelah, mohon maaf Pak Bro, nggak bisa booking 24 jam, cukup 3 jam kemawon. Akhirnya saya ngambil pimpinannya di Surabaya yang partnernya. Khusus kalau untuk rumah nggak apa-apa, waktu ini memang kita sudah kerjasama daripada nyewa di hotel lain jauh, ya harus 24 jam. Dari situ aja hotelnya sudah hanya 2 jam, 3 jam, makanya jadi nanti mesti terpapar. Tidak ada restorannya, tidak ada hallnya, sehingga kemampuan adik-adik terbatas, hanya housekeeping aja. Masak nggak bisa, menyediakan, menghidangkan masakan pas ada party dan manten nggak bisa, sehingga nggak tepat. Makanya kalau belajar harus pada hotel yang hebat. Syukur-syukur kamu bisa bekerja di situ atau buka hotel sendiri yang lebih hebat. Nah, sekarang kan nggak tahu ya. Mungkin hari ini kamu masih di SMK nggak punya uang. Tahu-tahu kamu kuliah. Tahu-tahu pas kuliah kamu hebat sendiri. Anu Mas, masker hitam. Nah, maskernya dilepas. Bentar. Nah, kalau lihat performa gini bukan anak sehat, layak sebagai pekerja hotel. Terus di situ ada big boss yang ngepek kartu awak. Akhirnya kan kamu dibongkar hotel karena kamu hebat, bla bla bla, berkarakter. Terus anak itu agak dirabi kalau rasanya Krishna nggak mau, makanya harus sama Mas Krishna. Akhirnya kamu duduk dibuatkan hotel aja ya, bikin hotel. Tambah hebat, belajar dari rumah, berkarakter dan lain-lain, pada titik akhir akan menghasilkan masa depan yang hebat. Setuju? Oke. Adik-adik, kemarin kita sudah mendatangkan pengelola hotel dari mana? Novotel Surabaya sebagai dosen tamu atau guru tamu. Bagaimana sih Novotel di tengah persaingan hotel yang luar biasa di Surabaya. Nah, hari ini kita nanti akan mendengarkan strategi pengelolaan hotel di era milenial. Sekarang banyak hotel-hotel yang lewat web, lewat aplikasi, berbayar murah dan lain-lain. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, bagaimana Yusro berbenah? Nah, strategi Yusro seperti apa? Pada titik akhir nanti adik-adik untuk menguatkan mata pelajaran yang adik-adik terima. Siap untuk menerima materi? Siap? Ya. Oke. Mungkin itu aja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu perhotelan di SMK Kusuma Negara Kertosono dengan narasumber Yusro Hotel Jombang secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, strategi itu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, kan? Atau lebih menggarisbawahi adalah rencana atau kegiatan untuk mencapai sasaran yang tertentu itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam rencana atau strategi hotel, yaitu adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar atau dengan adalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin adik-adik masih istilahnya ya belum sampai ke arah dulu ya. Kalau nanti kalau sudah sekarang berapa? Kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 dan kelas 1 nanti mungkin kelas 3 ada materi lebih tajam lagi olahannya. Tidak lagi bukan materi yang lain. Nah, next book. Yang kedua adalah pengertian dari hotel. Pasti hotel udah nggak asing kan jurusan akomodasi pariwisata ya. Pasti nggak asing hotel itu apa sih?
Hotel di sini pengertiannya adalah next. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil. Nah, secara komersil di sini adalah mendapatkan keuntungan. Secara bahasa harfiahnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komersil. Di mana hotel di sini ada penginapan, ada juga restoran. Mas, kalau hotel yang di sini tidak ada restorannya, itu ada klasifikasinya. Ini kita kupas klasifikasi hotel itu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi bintang berapa? Bintang 7? Pusing kan bintang 7 ya? Enggak, maksimal bintang 5. Kalau itu maksimal bintang 5. Nanti kalau di atas bintang 5 apa? Bintang 5 plus. Di Surabaya bintang 5 plus, atau di Bali atau di Jakarta bintang 5 plus. Nah, ini klasifikasi bintang. Hotel bintang 1 ini hotel kecil yang dikelola secara langsung oleh owner. Jadi dia tidak memakai operator, langsung dikelola oleh owner. Sedikit gambaran, tidak apa ya saja. Hotel operator hotel itu ada banyak sekali. Contoh, Mercure dikelola oleh Accor. Kemudian Ibis, Mercure, Novotel itu dikelola oleh Accor. Atau ada lagi yang dikelola oleh Paragon. Itu adalah hotel operator. Yang dikelola oleh Paragon itu ada Atria Hotel, itu dikelola oleh Paragon. Kemudian Double Tree, ada Double Tree Surabaya, itu dikelola oleh Four Point. Double Tree itu sama, mereka dikelola oleh operator. Sedikit saja tentang operator, nanti akan lebih jauh lagi kita. Oke, yang berikut adalah memiliki kamar itu minimal 15 kamar dengan luas kamar minimal 20 meter persegi. Jadi ada gambaran ya, hotel bintang 1 itu seperti apa. Nah, kalau bintang 2 itu memiliki 20 kamar, mempunyai 1 kamar suite. Kemudian luas kamar minimal 22 meter persegi dan usianya 44 meter persegi. Hotel bintang 2 di sini wajib memiliki kafe atau bar. Untuk kafenya biasanya buka open daily. Nah, Mas, yang menentukan klasifikasi bintang ini siapa Mas ya? Apakah hotel sendiri? Nah, tidak. Ada yang namanya asesor. Ada nanti dari pariwisata. Dari dinas pariwisata ini dia mengasesor menentukan klasifikasi hotel tersebut masuk bintang berapa. Jadi tidak. Aku hotel di sini mau bintang 5. Tidak seperti itu. Ada yang namanya asesor atau dari dinas pariwisata juga memberikan klasifikasi atau penilaian untuk setting bintang tersebut. Bintang 3 di sini memiliki kamar minimal 24 meter persegi, memiliki function hall atau ruang meeting. Ini hotel di Wisma Jombang berada di klasifikasi bintang 3 di sini. Kami memiliki ruang meeting, nanti yang magang di sana silakan nanti dari pertama kita solidkan itu ya. Kita solidkan semuanya mulai dari kamar tipe ini, kemudian kitchennya kita solidkan semuanya. Karena nanti berapa? 3 bulan ya? 3 bulan, nanti 1 bulan pertama di departemen ini, 1 bulan kedua di departemen ini, dan seterusnya. Nah, bintang 4 dan bintang 5. Kalau bintang 4 itu memiliki lobby, memiliki function hall juga, hampir sama dengan bintang 3, cuma lebih besar lobbynya. Kalau bintang 5 ini harus memiliki yang namanya chefnya minimal menguasai 3 dapur. Misalkan tamu dari Eropa pasti akan dimasakan berupa Eropa, harus sesuai dengan tamu tersebut. Kalau hotel bintang 5 memang multi negara, tamunya banyak dari ekspatriat dari luar negeri banyak. Hotel bintang 5 di Surabaya banyak, di Bali juga banyak, di Jakarta apalagi banyak. Kalau di Jombang masih belum ada ya, rencana nanti ke Jombang. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau milenial itu apa artinya? Milenial ya, milenial. Jadi kayak tidak ngerti artinya apa milenial itu ya. Jadi orangnya berpikiran maju terus ke depan, dinamis, bisa dengan hotel. Hotel itu dia tidak statis tapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Harus bisnis hotel harus mengikuti perkembangan zaman. Misalkan kalau di Surabaya hotel banyak ya, di Surabaya Malang hotelnya banyak. Kalau hotel A tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka akan tergerus oleh atau kalah dengan pesaing. Contohnya di sini apa? Hotel A dia sudah bermain di travel. Hotel A sudah bermain memakai traveloka atau online travel agent.
Sedangkan hotel B dia tidak mau memakai Traveloka karena kalau Traveloka kan kita harus sharing provisi ya. Kita dibantu promosi, dibantu ini dan sebagainya. Maka akan kalah dengan yang memakai Traveloka tersebut karena semua sekarang sudah based on digital. Sekarang semuanya sudah digitalisasi. Jadi adik-adik kalau sudah terjun ke hotel yang sesungguhnya akan paham dan akan mengerti apa yang namanya online travel agent itu apa, wholesale itu apa. Mungkin sekarang masih ini ya, masih zero ya tentang wholesale itu apa sih? Wholesale itu seperti KH, Haryono, kemudian MG Holiday. Nah itu MG Holiday, KH, Haryono, Misal Aladin, Booking.com itu wholesale, mereka offline. Kalau yang online Traveloka, pagibagi.com, tiket.com, apa lagi? Package itu lebih pada operator. Boleh dikatakan itu nggak apa, tapi kalau travel lebih pada operator hotel travel itu. Dia mengelola hotel yang bintang 1 ke bawah dalam ini gitu. Oke Bu, next. Nah, sekarang kita ke strategi meningkatkan penjualan di era milenial. Sebenarnya ada banyak strategi. Ada misalkan dari A, saya punya 10 strategi, saya punya ini strategi, saya punya 15 strategi. Tapi di sini saya rangkum menjadi 5 saja. Jadi kalau sampai 10 atau 15 nih nggak selesai sampai sore nanti ya. 5 saja di sini. Oke, yang pertama adalah media sosial. Seberapa kuat sih media sosial? Nah, media sosial ini sangat kuat pengaruhnya untuk meningkatkan volume penjualan. Media sosial contohnya apa sih? Apa kira-kira? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ada yang nggak punya TikTok di sini? Pasti punya semuanya ya. Oke, kalau Facebook mungkin sudah mulai ditinggalkan ya Facebook ya. Kalau Facebook itu saya dan dulu yang masih aktif di Facebook ya. Kalau yang lain mungkin sudah Instagram, Twitter, TikTok itu masih sekarang masih ratingnya masih tinggi. Nah, strategi pemasaran di sini kita bisa upload yang namanya gambar hotel, promo hotel, karena kita setiap bulan pasti ada yang namanya promo, baik itu promo kamar hotel maupun promo F&B atau promo yang di restoran. Contoh kamar hotel, kita lihat dari saya sebagai marketing ya, kita melihat okupansi kamar kok turun di bulan November. Oke, saya naikkan penjualan, saya harganya saya turunkan, saya pasang di media sosial, otomatis viewernya akan nambah, nanti akan menambah okupansi hotel pasti. Nah, kemudian lagi untuk F&B, misalkan F&B kok sepi, berarti kok tidak ada penjualan dari restoran menurun. Saya pasang promo baru, misalkan contoh nasi goreng khas Jombang, atau mungkin soto apa, atau mungkin makanan-makanan yang khas di Jombang. Saya posting di media sosial, pasti akan mendapatkan ranking yang bagus nantinya. Nah, kemudian juga berpengaruh pada volume penjualan di sini. Nah, ada pun manfaat dari media sosial di sini yang pertama sebagai tempat mengenalkan bisnis baik melalui video, foto ataupun deskripsi. Nah, yang saya bilang tadi di atas. Kemudian sebagai sumber informasi, karena selain itu nanti akan ada informasi-informasi yang akan didapat dari media sosial tersebut, baik itu harga kamar berapa, kemudian luas kamarnya berapa, kemudian lagi harga F&B-nya berapa, ini menunya apa aja, rasanya bagaimana. Nah, kalau rasa mungkin sudah review ya di sini ya, maka kan nggak bisa ditampilkan di media sosial, ini sudah review ya. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah dengan blog atau vlog atau SEO, Search Engine Optimization. Nah, blog atau konten di sini berisi informasi yang relevan dengan bisnis. Ada mungkin nggak asing yang namanya blogger ya, seperti Atta Halilintar ini blogger nggak sih? Termasuk blogger ya dia, termasuk ini ya, influencer dia. Nah, menggunakan blogger kita tidak masalah. Dari sisi pemasaran di era milenial seperti ini, kita mendatangkan contoh artis ini dia banyak sekali fansnya. Contoh Ria Ricis, ada lagi siapa ya? Ada lagi siapa yang ada yang kenal di sini? Yang sering ditonton videonya siapa di TikTok atau di Ricis? Siapa? Siapa ada tahu? Oke lah, itu lah. Nah, dia kita lihat viewernya banyak dia. Dia setiap review produk apa selalu berhasil. Nah, kita
sewa, kita ajak kerjasama, jadi broker di sini bisa kita seperti itu. Nah, influencer, influencer ini hampir sama kayak broker tadi ya. Kita mendanakan mereka, kita kasih komisi atau kita yang namanya promosi kita pasti mengeluarkan uang ya. Kita ngasih komisi ke mereka atau mungkin kita ngasih imbalan ke mereka. Nah, kita akan dibantu tentang promosinya. Ini adalah salah satu dari strategi pemasaran di era milenial. Kemudian yang kedua adalah video, membuat konten-konten video yang menarik seperti tadi yang halaman depan yang sama dibutuhkan tadi adalah konten-konten video yang menarik di sini ya. Kamar ditunjukkan, kemudian lagi mulai dari halaman depan, halaman belakang, termasuk juga untuk ruang meetingnya itu juga untuk menarik dari pelanggan atau customer yang akan memakai di hotel di sini. Affiliate marketing. Affiliate marketing di sini adalah proses pemasaran. Ini sebenarnya ini sudah lama. Kalau konsep pemasaran affiliate atau word of mouth atau dari mulut ke mulut ini sudah pemasaran yang konvensional. Tapi sampai sekarang masih dipakai karena masih relevan. Jadi intinya gini, kalau kita ada tamu menginap di kami, kita servis semaksimal mungkin agar tamu tersebut mau mereferensikan ke temannya mereferensikan lagi ke teman lain, mereferensikan. Maka dari itu adalah servis di hotel itu sangat penting. Maka di hotel adalah selain jualan jasa juga jualan servis juga seperti itu. Karena kita ada tax and service di situ. Oke, benefit dari affiliate di sini adalah bagi pemilik bisnis, affiliate marketing akan mempermudah bisnis dikenal. Karena dari mulut ke mulut itu lebih cepat untuk dikenal. Kemudian bagi partner afiliasi akan mendapatkan komisi. Nah, jangan mengira bahwa komisi itu apakah selalu beruang. No. Bisa jadi mereka kita entertain. Misalkan contoh realitis atau siapa ada perjanjian khusus dengan artis tersebut. Mbak Tia bisa nggak dibantu promo hotel saya? Mbak Tia saya kasih minum gratis di hotel saya kasih makan gratis, saya kasih mie gratis, Mbak Tia mau review hotel saya. Apakah itu harus dibayar? Tidak ya tentunya, karena dia sudah menikmati fasilitas yang ada di hotel. Termasuk kalau penjemputan dari bandara Surabaya kita jemput. Nah, mereka akan kita stay di hotel, disuruh untuk mereview hotelnya melalui web pribadinya dia. Yang berikut adalah bagi calon konsumen, mereka bisa mendapatkan berbagai promo menarik melalui foto-foto yang telah disebarkan oleh partner afiliasi tersebut. Nah, terima kasih. Di sini saya akan karena sudah habis materinya, saya akan memberi gambaran seputar hotel itu seperti apa. Mungkin sudah mendapatkan materi dari Bapak dan Ibu Guru ya, hotel itu seperti apa. Saya menambahkan lagi karena kalau ke dunia teori itu ada sedikit yang akan saya menambah wawasan kalau kalian masuk ke dunia kerja secara langsung. Jadi teori dengan praktek itu bukan berbeda, tapi menambah wawasan jika Anda terjun ke dalam dunia praktek akan tambah lagi ilmunya seperti itu. Nah, yang pertama juga dari depan sampai dengan belakang. Ada beberapa teman apa yang tahu yang depan? Front office. Kemudian masuk lagi departemen apa? Housekeeping. Masuk lagi departemen F&B atau produk. Produk itu dibagi dua, yaitu F&B service dan F&B produk. F&B service yang di restoran, F&B produk yang di kitchen. Kebelakang lagi departemen apa? Engineering. Nah, kebelakang lagi departemen HRD, kemudian naik lagi departemen Executive Office atau General Manager. Kalau General Manager itu biasanya ada sekretaris dan General Manager. Nah, di front office secara umum saja, front office itu biasa seperti apa sih mas? Front office itu pertama mencekinkan tamu pasti, mencekinkan tamu. Kalau mencekinkan tamu jangan lupa dimintai kartu identitas. Tapi kartu itu nggak mudah ya, ada beberapa hotel yang masih bisa, tapi ada juga yang tidak bisa karena sudah kita record di sistemnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkan kunci? Karena sekarang hotel rata-rata bintang 1, 2, 3, 4, 5 sekarang sudah memakai yang namanya kunci elektrik. Kunci elektrik di dalam kunci manual. Kalau sudah di Melati itu masih kunci manual yang gede. Kalau sekarang kita sudah memakai kunci elektrik yang dimasukkan atau
gesek. Nanti diusulkan silakan dipelajari ya. Kemudian lagi kalau sudah check in, bagaimana? Housekeeping, departemen housekeeping. Nah, housekeeping akan siap membantu 24 jam. Jadi tidak dari jam sekian tidak. Housekeeping membantu selama 24 jam. Adik-adik telepon saja, Pak kamar saya kotor, Pak ada ini di kamar mandi ini saya butuh ini butuh hati tolong diganti, akan diganti hari ini juga, tidak usah menunggu sampai berjam-jam, maksimal 5 menit langsung diganti. Karena kita posnya harus ini banyak, misalnya lantai 1 ada posnya, lantai 2 ada posnya, lantai 3 ada posnya. Jadi 5 menit minta ganti langsung diganti. Termasuk juga untuk amenities yang ada di kamar hotel, sabun, sampo, alat-alat di kamar hotel semuanya nanti kita diganti langsung diganti oleh housekeeping. Nah, setelah menginap di hotel, besok pagi mau sarapan disiapkan oleh yang namanya FB, yaitu FB Service dan FB produk. Kalau FB Service itu yang di restoran yang melayani, misalkan sudah makan selesai, ini taruh aja, nggak kita taruh ke belakang, nggak perlu ya, taruh di meja nanti di clean up oleh FB Service kami. Bagaimana cara menginap itu? Apakah seperti di warung makan dulu ini? Kalau makan dulu ini, tidak seperti itu. Dia ada yang namanya materi sendiri, ada pelajaran sendiri bagaimana cara meng-clean up yang baik dan benar seperti apa, dari arah mana, pasti ada berbeda ya. Dari arah mana nggak mungkin ambil dari depan nggak pastinya. Pasti kan bisa izin ketahuinya terlebih dahulu. Yang memasakkan siapa? FB produk. FB produk dia menguasai dibagi ada yang namanya cook helper, steward, chef, banyak kalau saya menyebutkan terminologi itu banyak sekali di itu. Karena dipelajari dalam satu hari nggak akan selesai. Terminologi itu banyak sekali. Nah, kemudian ada yang sarapan mau komplain ada masakannya nggak ini bagaimana ini komplain ke hotel akan ditangani oleh HRD-nya. Nah, kemudian Mas nanti juga akan mendapatkan pelayanan lebih lanjut untuk tim kami untuk saya evaluasi karena makanannya mau gak enak ya, jadi ya nanti akan kita evaluasi. Misalkan makanannya keasinan, pasti nanti akan tegur yang bagian memasak itu bagaimana faktor asinan, apakah ikan lagi atau bagaimana biasanya ya. Oke. Engineering juga gitu, misalkan butuh engineering, nggak apa-apa nanti mas AC-nya kurang dingin mas, karena hotelnya sudah lama ini, AC-nya nggak dingin, mulai sudah tangan oleh departemen engineering. Baik, mungkin ada pertanyaan terkait dengan para hotelan, apa-apa? Ini dari awal tidak saja yang pasti. Sekarang dilanjut Bu, kalau bisa internasional, idola chef kamu di Indonesia siapa? Chef Junior. Atau chef dunia lah, kamu diidolakan. Kalau saya di Indonesia Chef Arnold. Langkah kaki pertama ini jadi chef begitu semua sudah difasilitasi masak-memasak, terus apa ini dominan di kitchennya atau housekeepingnya. Sekarang feedback komentar gurunya. Nah, cepat sekalian. Jadi begini, Pertama ini dulu. iya. Untuk kinerjanya ini Pak ya. Untuk rakyat sendiri di kelasnya alhamdulillah ya. Ya, terus kemudian cara bekerjanya alhamdulillah juga cekatan. Kalau tadi menjadi chef, kalau kamu apa? Ayo, karena itu menuju masa depan kamu.
Amin, amin. Iya, gitu. adalah Kalau pasti gitu lah. Tapi biasanya kalau untuk set itu tidak banyak bicara. Untuk yang selanjutnya ada yang lagi. Tira, tira. pernah saya di Surabaya udah. Tapi ada di Surabaya. Kalau bukan kalau nggak? Berarti tiga-tiganya menuju produk loh. Ya. Anu adik. Yang keras tujuan masuk ke Kusuma itu apa itu teman, apa teman, apa yang meraih cita-cita di bidang perjalanan, traveling, seks, destinasi wisata. Ayo, kok. Yang keras. Udah siapa? Kepingin apa? Seks juga. Nanti kalau masuk, nanti akan saya datangkan seks. Apa tadi? Ano. Yang cewek cakep itu akan buat goseng saya hasilkan kita kemas. Yang kedua sebagai bentuk kegiatan. Alhamdulillah ternyata dari hanya 4 saja saya tidak ragu bahwa adik-adik yang di sini memilih sekolah di IMT sini itu sudah punya tujuan yang cepat dan itu cepat mereka. Jadi akhirnya nanti satu harus produk bisa meneruskan perjalanan kelas. Ini tadi kok ya pas kebetulan yang dipilih ada produk. Bukan yang tadi, bukan yang lain. Sekarang mengenal lagi aja tunjuk dari kota. Ada Ustaz. Terima kasih. Semoga berhasil. Terima kasih. Saya tunjuk dua. Tujuannya apa? Dia ada sekolah. Yang saya dengan sekolah. Biasanya kegiatan karena apa ya? Kita kalau sudah menginjakkan kakinya sekolah di gerombolan, kita harus perform. Kita dandani untuk masih awal, kita dandani yang totalitas juga. Karena apa? Kita merupakan pelayan. Di Perwakilan kita pelayan, tidak ada bintang saja yang jadi pelayan. Jadi perform kita harus kita sebutkan. Kita harus tersenyum kepada siapapun. Jangan sampai kita punya masalah di rumah, akhirnya menghadapi tamu dengan selamat siang Bapak. Kagum, beneran kagum. Selamat siang Bapak. Sampai nggak boleh deh. Untuk bukan nih. Selamat siang Bapak. Siapa sama deh? Pak, untuk pesan pertama harus simpati. Selamat siang Bapak. Ada yang bisa dibantu. Makanya gini, ada yang bisa kami layani. Oh ya, saya mau check in Mas.
selalu menampakkan yang setia dengan senyuman. Mohon maaf nanti kalau ada yang di hotel, yang praktek di hotel, kita punya briefing Bapak. Jadi nanti assalamualaikum selamat pagi, assalamualaikum selamat siang, assalamualaikum selamat malam. Karena Pak, tamu itu misalnya ada rasa masakan restoran itu mungkin nomor 2. Yang pertama adalah pelayanan. Yang pertama adalah sambutan manis kita. Mereka akan selalu terkenang, mereka akan selalu terkesan pada sambutan manis kita. Itu yang pertama. Saya lanjutkan di sini ya. Kamu nggak dijual? Apa? Itu orang yakin. Nggak dijual lagi, nggak bingung. Kemudian yang selanjutnya, lesson pipitnya lumayan loh, Prof. Masa kayak tadi? Ayo deh. Jurusan kedokteran itu biasanya apa? Apa? Terus ini kategori rajin bikin enggak? Guru Makrodi. Terus lanjutan guru adik-adik. Kita berangkat dari keluarga yang berbeda, casing berbeda. Nanti adik-adik akan didesain performanya, fishnya, casingnya. Yang sewu, nanti kalau praktek rambut ini harus rapi. Kesan pertama biar menarik. Menarik itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi dengan senyum orang itu menjadi tertarik, menjadi semai, bagus. Walaupun nggak ganteng, tapi karena dia ada kemampuan akademik, akhirnya tambah percaya diri. Nah, yang masih nanti dasar kemampuannya. Akhirnya pada akhir nanti sampai harus seperti Mas Kuncoro. Tepuk tangan semuanya. Jadi Prof kalau masuk akademik masuk kan? Amin. Jangan kemampuan ya. Banyak contoh masih di sini kategori karakternya bagus, sopan, bagus, tertib. Jadi ya dari saya sampaikan ini kebetulan ada contoh bukan saya sama diri saya. Bukan berarti Mas Denis welek bukan. Semuanya perlu olesan. Semuanya perlu olesan. Dan sekolah memang mendesain untuk memoles. Itu tujuan sekolah, termasuk berprakterin sampai manajemennya junior kamu dalam rangka memoles kamu menjadi profesionalis di bidang perhotelan. Ada yang tadi disampaikan, ada di housekeepingnya, di restonya, di layanan-layanan yang lain. Paham ya? Untuk perform kita contohkan masuk ke ini sudah bagus. Jadi kamunya jangan sampai kontrol. Apalagi mobil. Mungkin Mas Dewi ini apa namanya yang di atas ini dirapikan. Jangan sampai apa namanya kering. Jadi kita mulai sekarang kita biasakan menggunakan sosok hotelier karena kalian harus belajar itu, harus membiasakan itu. Jadi berangkat dari atas dulu, dari penumpang atas dulu, wajah harus kemis, kemudian rambut harus di minyak rambut.
nanti beda. Kita melangkahkan kaki dengan tampilan yang seperti itu, kita akan beda. Kita jangan bersuni, jangan berjenggot, jangan berjambak. Kalau kita senyum selalu senyum, wajah bersih, saya pastikan akan senyum. Kemudian setelah dari wajah kita ke badan. Mohon maaf, yang paling dilarang untuk sebagai karyawan perhotelan itu adalah bau badan. Kita harus berprinsip bau atau tidak bau, kita wajibkan diri untuk memakai misalnya deodoran. Jangan disemprot, jangan divakum. Karena apa? Mohon maaf, ini bukan tabu, tapi ketiak itu kalau kena panas dan sebagainya itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Aroma yang tidak sedap itulah yang nanti akan mengganggu kenyamanan tamu pada saat kita komunikasi. Paham ya Dek ya? Jangan sampai Allah aku gak mampu. Pakai Rexona ya. Nanti pakai Rexona. Itu kemudian dari sini karena kita selalu bicara, jadi wajibkan gosok gigi. Jangan sampai nanti telat langsung biur atau raut ini nggak usah gosok gigi, nggak usah apa. Akhirnya teman atau tamu yang lambat. Ya. Kemudian untuk baju kita harus keluarnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, bisa browsing dan sebagainya. Kemudian kalau di hotel mulai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. diulangi sekali lagi ya. Di mana Pak? Oh iya. Kita tersenyum, kita akan bersama-sama